Banyak yang nanya ke saya, Bang, bagaimana kasus Telkomsel? Ternyata masih banyak yang perhatian ya terhadap kasus ini dan terus memantau sampai sekarang. Kasus Telkomsel masih bergulir dan tim pengacara saya masih terus sidang di pengadilan. Kasus gugatan ini, apalagi perdata, memang jalannya panjang dan lamban. Beda dengan kasus pidana misalnya. Dan kemarin pengacara saya sidang. Sidang selanjutnya ditunda sampai tanggal 16 Juni. Saya proses terus deh kasus ini. Telkomsel sendiri dengan arogansinya menyewa pengacara mahal seperti Yusril Mahendra. Buat Telkomsel lebih baik membayar pengacara super mahal daripada memikirkan keselamatan keluarga saya yang sedang terancam karena data alamat saya tersebar luas ke publik karena mantan customer service-nya yang dengan seenaknya masuk ke sistem Telkomsel mengambil data pelanggan mereka dan menyebarkannya di media sosial. Oh ya, sebagai pengingat, kasus Telkomsel ini bermula di bulan Juli tahun 2020 lalu. Ketika ada seorang customer service Telkomsel yang bernama Febri bekerja sama dengan sebuah akun anonim bernama Opposite. Mereka membongkar data saya sesudah mereka mendapat nomor handphone saya yang memang waktu itu memakai operator Telkomsel. Sistem data di Telkomsel yang katanya canggih itu ternyata dengan gampang sekali dibobol oleh seorang customer service outsourcing lagi. Bayangkan kalau seorang customer service saja dengan gampang membobol sistem canggih Telkomsel, berapa juta data pelanggan yang terancam dibobol di sana. Customer service itu akhirnya tertangkap. Ternyata dia pegawai Grapari Surabaya. Dia kemudian divonis 8 bulan penjara karena kelakuannya. Sudah terbuktikan Telkomsel salah? Yang menyakitkan di sini, Telkomsel seolah-olah merasa tugasnya sudah selesai. Sudah kok, sudah kami laporkan yang bobol datanya ke polisi. Mereka cuci tangan, merasa tidak punya tanggung jawab apapun kepada korban seperti saya yang datanya disebarkan ke media sosial dan posisi keluarga saya yang sekarang sedang terancam. Karena orang yang benci saya pasti dengan mudah datang ke rumah dan melakukan ancaman. Awal-awal data itu terbongkar saja, teror dan intimidasi berdatangan ke rumah sehingga anak-anak ketakutan dan terpaksa harus memasang CCTV di seluruh rumah. Telkomsel bahkan tidak perlu merasa meminta maaf dan memberi solusi terhadap situasi yang saya hadapi. Seolah-olah mereka bilang gini, itu masalah lu, bukan masalah gua. Buat Telkomsel, saya ini hanya semut kecil dari sekian juta pelanggan yang dia punya. Kenapa Telkomsel bisa begitu arogan dan tidak peduli kepada korban yang datanya dicuri? Disinilah titik masalahnya. Negara kita tidak punya undang-undang perlindungan data pribadi sehingga perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel dengan seenaknya saja berpaling dan tidak peduli. Undang-undang perlindungan data pribadi yang disusun sejak lama sampai sekarang nggak pernah dibahas oleh DPR. Padahal undang-undang itu sangat penting melindungi data kita sebagai konsumen yang sudah menyerahkan kepada mereka dengan penuh kepercayaan. Selama undang-undang itu tidak ada, maka tidak ada yang bisa menggugat perusahaan raksasa seperti Telkomsel. Memang bahaya data kita ini, begitu gampang dibobol orang dan diperjualbelikan. Saya ini sebenarnya curiga, jangan-jangan ada sindikat penjualan data di dalam perusahaan. Data itu mahal, nilainya bisa puluhan miliar rupiah kalau dijual ke perusahaan lain untuk mereka jualan. Kemarin saja terbongkar ada 279 juta data kita bocor dan dijual belikan di sebuah situs online. Sebuah situs mengaku memegang data yang dia dapat dari BPJS Kesehatan. Jutaan data kita mulai dari nomor KTP, KK, alamat rumah, sampai foto pribadi dijual dengan model di-download. Asal orang mau bayar pakai uang kripto, Bitcoin, yang kalau dirupiahkan nilainya sama dengan 87 juta rupiah sekali download. Gila memang, rapuh sekali sistem data kita sehingga gampang dibobol orang. Itulah kenapa saya merasa harus menggugat Telkomsel. Harus ada yang bersuara supaya tidak bisa seenaknya data kita dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang saja hampir tiap hari nomor telepon seorang teman yang pakai Telkomsel terima macam-macam SMS jualan yang aneh-aneh. Pertanyaannya,
dari mana penjual online itu dapat nomor telepon teman saya kalau bukan dijual oleh orang di dalam Telkomsel sendiri? Di sini saya ingin mengetuk hati Pak Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga membawahi Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom, salah satu BUMN di Indonesia. Pak Erick, tolong rapihkanlah barisan di dalam BUMN Anda, terutama model sindikat seperti ini di dalam perusahaan. Telkomsel sudah terlalu lama dikuasai kelompok radikal sejak zaman SBY berkuasa, sehingga keamanan data pelanggan itu dalam posisi yang sangat berbahaya. Orang-orang mereka masih ada di dalam dan sekarang mungkin menempati posisi penting di sana. Kalau data saya saja mudah dibobol, bagaimana dengan data mereka yang bekerja sebagai hakim, jaksa, polisi, tentara yang datanya harus sangat rahasia? Saya tahu, saya berhadapan dengan perusahaan raksasa. Panah fitnah untuk membusukkan nama saya pasti sedang disiapkan. Saya nggak muluk-muluk kok. Kemenangan sekecil apapun nantinya akan membuka celah buat banyak orang supaya mereka mau menuntut Telkomsel kalau merasa dirugikan. Saya memang sekarang sendirian, tetapi membuka kemungkinan ribuan pelanggan kelak akan melakukan somasi secara bersamaan kepada Telkomsel. Kalau perlu, kita bikin posko korban kebocoran data Telkomsel yang sudah pasti banyak jumlahnya dan memberikan bantuan hukum kepada mereka. Mohon sebarkan pesan ini kalau memang informasi ini berguna. Hak kita harus kita perjuangkan meski jalan menuju itu begitu panjang dan lama. Setidaknya Tuhan tahu bahwa kita sudah berusaha. Biarlah semua hasil kita kembalikan kepadanya. Seruput kopinya. Markisel, mari kita gugat Telkomsel. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.